Kelompok Barisan Relawan Nusantara melaporkan mantan Komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai, ke Polda Metro Jaya. Namun penyidik Polda Metro Jaya menyarankan agar laporan terhadap Pigai diserahkan ke Mabes Polri karena subjek dalam kasus ini menyangkut unsur kepala negara dan pejabat negara. Suku Jawa itu cuma satu dari 714 suku di Indonesia. Oke. Cuma satu. Kok satu bisa memimpin Indonesia 74 tahun? Polda tidak menolak, tetap ini diproses. Hanya penting menurut kami, ini penting untuk diperkuat di Mabes Polri. Kenapa? Satu, ini isu nasional. Kemudian kedua, ini ada mengait dengan PON. Kemudian ketiga, ada Jawa Tengah di situ. Nah, kemudian keempat, ada Jokowi dan Ganjar. Pigai dilaporkan terkait cuitan di akun media sosialnya yang diduga mengandung pesan rasialisme terhadap Presiden Joko Widodo dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Namun Pigai membantah cuitannya mengandung pesan rasialisme. Ia berdalih hanya menyebut daerah asal Jokowi dan Ganjar. Ya, frasa Jawa Tengah itu kan asal daripada Pak Joko Widodo dengan Ganjar Pranowo. Sama saja dengan orang Papua Natalius Pigai. Sama saja dengan matahari terbit di barat, matahari terbit di timur. Itu kan aksioma. Sebuah kebenaran yang tidak perlu melakukan pembuktian. Ini persoalannya bukan begitu, Bung Pigai. Ini persoalan statement ataupun pendapat ataupun argumentasi yang ditweetkan oleh Bung Pigai itu terkait dengan persoalan Jawa Tengah. Jadi objeknya itu Jawa Tengah yang kita menurut pendapat kita ini dugaan tindak pidananya sangat jelas, menyebarkan unsur kebencian, permusuhan yang bersangkutan terkait dengan SARA. Kalau presiden dan wakil presiden itu dikuasai oleh satu suku, Mbok Menteri itu distribusi merata seluruh suku. Kalau dilihat presiden dan wakil presiden satu suku, mayoritas menteri satu suku. Dengan akibat itu, maka kita melakukan upaya hukum sebagai hak warga negara Indonesia untuk menyampaikan agar tidak terjadi hal-hal yang di kemudian hari antara suku Jawa Tengah dan suku Papua. Maka kita mengambil langkah hukum ini merupakan langkah yang tepat menurut kita untuk diproses. Tapi kalau seandainya Bung Pigai berdalih bahwa ini tidak ada maksud, ini tidak ada keinginan kita, tapi itu adalah proses. Nah, inilah perlunya pihak kepolisian untuk memproses dan membuktikan itu. Dan bagi kami sebagai pelapor untuk membuktikan apa-apa saja yang kemungkinan besar untuk menjerat ataupun menduga terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Bung Pigai melalui Twitter itu. Secara hukum kan ini tindak pidana berjenis delik biasa ya, bukan berjenis delik aduan. Jadi sebetulnya siapa saja yang mengetahui ya terjadinya dugaan satu perbuatan yang diduga tindak pidana, ya itu boleh melaporkan, gitu. Karena ini berjenis delik biasa, jadi bukan hanya orang atau pihak yang harus dirugikan saja. Tidak ada keturunan asli Nusantara yang rasisme. Yang ada adalah cara pandang Natalius Pigai yang rasis. Ya, ini kalaupun Bung Pigai mau terbayun ya, kalau mau terbayun ya tidak menjadi soal. Ini konteksnya berbeda ya. Tapi perbuatan ataupun hal yang dilakukan yang berunsur dugaan ada berupa tindak pidana, maka setiap orang tuh wajib untuk melaporkan kalau dia mengetahui itu. Kenapa kita melakukan itu? Karena kita khawatir nanti ke depan antara suku Jawa dan suku Papua ini menjadi soal. Dan hari ini Pak Jokowi kan mencoba untuk menjaga hal itu jangan sampai terjadi. Nah, kalau persoalan di kemudian ada terbayun pertemuan, kita terbuka, namanya satu rahim ya kita terima apapun alasan itu. Tolong saya minta tolong dibantu siapa yang pelintir sampai ketemu kata rasis. Karena Jawa Tengah itu nama provinsi bukan suku. Tidak ada suku Jawa Tengah dalam kamus apapun. Itu yang pertama. Tolong saya dibantu supaya kita sama-sama membantu supaya citra Pak Jokowi, citra Pak Ganjar itu juga bisa rebound. Bagaimanapun saya juga pemimpin Papua. Saya juga tokoh Indonesia. Karena itu tolong dibantu siapa yang kasih sampai menemukan kata rasis.
Anda nggak pernah mewakili sukacita warga Papua ketika ada pembangunan yang dikerjakan oleh pemerintah di sana. Upaya membangun infrastruktur tanah Papua di era pemerintahan Presiden Joko Widodo mulai menampakkan hasil. Bangunan fisik, perlintasan daerah yang tergambar dari jalur Trans Papua merupakan beberapa contoh yang terlihat kasat mata. Begini ya, ada yang perlu saya nyatakan dulu ya. Bahwa dalam konteks ini SARA itu kan suku, agama, ras dan antar golongan, ya. Terus terang pendapat saya pribadi, kalau ini kita menggunakan pendekatan rasis, tidak tepat menurut saya. Selain pengertian rasis ini juga yang boleh dibilang luas dan tidak terlalu jelas. Jadi perdebatan kita adalah mengenai kesukuan. Ya, jadi sudah benar kalau tadi Bang Pigai menganggap saya tidak bicara suku, saya bicara Jawa Tengah sebagai administratif. Tetapi teman-teman Bara dan termasuk saya juga mempertanyakan digunakannya frasa Jawa Tengah di situ dijajarkan dengan Jokowi dan Ganjar, gitu. Oh ya, sebelum kita melapor pasti kita melakukan antisipasi itu ya. Kita sudah berdiskusi dengan beberapa ahli ya, dalam hal ini ahli bahasa untuk menyampaikan itu, apakah ada dugaan itu, kemudian ahli IT mengatakan itu apakah ada dugaan, kemudian apa yang disampaikan itu salah satunya ini bukan delik aduan, maka kita melakukan upaya pelaporan itu. Tapi kalau Bung Pigai berdalih bahwa ini tidak ada di Kamus Bahasa Indonesia, itu statement beliau. Tapi yang jelas kita sudah melaporkan itu, nanti kita tunggu proses di ya, saya melihat itu Bara Nusantara itu mereka mungkin terjebak dalam skenario yang dibangun orang lain. Karena orang yang pertama keluarkan rasis itu ada seseorang yang beritahu, dikutip oleh mungkin waktu itu CNN Indonesia tanya saya bilang siapa yang ngomong rasis? Orang ini. Gitu. Sekarang presiden satu daerah, satu pulau, wakil presiden satu pulau. Terus sekarang yang berasal dari luar pulau itu apa? Babu gitu. Sampai kapan mau jadi babu? Sampai kapan mau jadi babu? Gak usah lebay, cemen. Saya nggak pernah dengar Anda berbicara mewakili suara warga Papua. Ternyata ada, saya tarikan ke sana, ternyata ada kepentingan pemilihan gubernur Papua, dugaan saya. Jadi Pak Bara Nusantara wajar kalau mereka emosi, itu saya memahami. Tapi mereka tidak tahu kalau ada skenario pembusukan terhadap, karena pendukung saya di umat Islam di Papua, pendatang di Papua, orang Papua, saya terlalu tinggi. Kalau kita bicara SARA, sebetulnya perdebatan kita ya hanya dibicara mengenai kesukuan saja, ya. Dan masalahnya begini, Jawa Tengah itu memang provinsi ya, tetapi orang Jawa terutama juga membeda-bedakan itu ya. Jadi kalau kita misalnya cuma bicara Jawa Tengah, memang tidak ada orang Jawa Tengah, yang ada penduduk Jawa Tengah. Ya. Bahkan di Jawa Tengahnya sendiri orang mengaku beda-beda kan. Kalau saya orang Banyumas, kalau saya orang Solo, saya orang gitu ya. Nah jadi kita menghindarkan perdebatan itu. Saya membela rakyat Papua dari ketidakadilan. Saya masuk penjara 50 tahun demi rakyat Papua. Tidak sebanding dengan penderitaan yang mereka alami. Oleh karena itu, ya Anda tahu saya pemimpin Papua. Kerusakan lebih besar di balik ini. Bisa terjadi. Tetapi kenapa harus terpancing di balik rekayasa orang lain? Kalian tidak salah. Bara itu tidak salah. Tersinggung hal yang wajar karena mereka pendukung Pak Jokowi dan Pak Ganjar. Oke, saya menghormati. Tapi mereka tidak tahu siapa yang munculkan istilah rasis pertama. Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo tiba di Jayapura, Papua. Kehadiran Ganjar sontak membuat warga antusias dan berfoto dengannya. Kedatangan Ganjar di Papua ini untuk menyemangati atlet-atlet asal Jawa Tengah yang berlaga di Pekan Olahraga Nasional ke-20 Papua. Papua, orang bisa! Papua, orang bisa! Ataupun permintaan dari pihak ketiga, itu yang saya ini betul-betul murni gerakan kami. Ya, kami gini murni gerakan kami, maka kami tidak sependapat menurut Bung Pigai, seolah-olah kami ini bergerak, ada yang mendampingi, ada yang menunggangi. Ya, maaf Bung Pigai, sejauh ini kami bergerak tidak ada satupun yang menunggangi kami. Betul-betul kami ingin bergerak untuk memajukan ataupun menjaga harmonisasi yang ada di Indonesia ini. Kalau saya begini, dengan mencantumkan kata Jawa Tengah di situ, meskipun ada kata Jokowi dan Ganjar Pranowo Ganjar gitu ya, saya mempertanyakan tujuan digunakannya kata Jawa Tengah oleh Bang Pigai. Nah itu saja menurut saya poin yang harus diklarifikasi.
Amerika ini wataknya begini, Jokowi dan rombongannya wataknya begini. Orang Jawa itu rasisnya kayak begini wataknya. White has actor of racism. Kalau saya bilang Jawa stop rasisme, lihat di statement Twitter itu, statementnya tidak ada yang bagus, semuanya mengkritisi apa yang disampaikan oleh Bung Pigai. Kalau itu dibiarkan akan menjadi hal yang buruk di kemudian hari. Maka kami tekankan di sini tidak ada yang menunggangi sama sekali dan tidak terpancing oleh siapapun. Itu yang saya bilang, bro. Anda tidak salah, tapi ada robot yang mainkan sampai rasis itu seantero Indonesia. Kemudian Anda sebagai bagian dari Pak Ganjar dan Pak Jokowi tersinggung. Itu hal yang normal, tapi Anda tidak tahu bahwa ada robot yang mainkan. Oke, baik. Kita dapat poinnya menurut sudut pandang Bang Pigai. Ya, itu terpulang Bung Pigai berpendapat dan tinggal dibuktikan saja. Oke, nanti ini itu sudah masuk ke orang-orang yang tidak mendapatkan tempat, tidak kebagian kue di dalam pemerintahannya Jokowi sekarang, itu pada masing-masing ngumpul untuk melakukan atau memanfaatkan bara itu. Memang orang Sumatera tidak bisa jadi presiden, orang Sulawesi tidak bisa jadi presiden. Kenapa nggak bisa jadi presiden? Kan saya kan bukan titik-titik satu suku itu. Nah, kalau pertanyaan ranah hukum, saya begini ya. Kalau terjadi suatu peristiwa yang patut diduga masuk ranah hukum pidana, ya, saya ini yang dari dulu sampai sekarang berpendapat proses hukum harus bekerja, ya. Kalau memang nanti ujungnya bebas ya bebas, lepas ya lepas, dihukum ya dihukum. Tetapi ingat, proses hukum meskipun menyatakan seseorang bersalah itu tidak harus berujung dengan hukuman, ya. Tetapi begini, yang penting adalah menyampaikan kepada publik ya bahwa hukum bekerja dan bahwa suatu perbuatan itu melawan hukum dan orangnya bersalah. Itu penting supaya jangan sampai, karena kalau tidak diselesaikan lewat proses hukum nanti orang berpikir, oh ini ngomong begini nggak apa-apa ya, berbuat seperti ini tidak apa-apa ya. Nah itu yang kita mau hindarkan. Pak C. Pigai, kakak bilang orang Jawa tak mungkin minta maaf. Jadi kau bilang orang Jawa terapu tata krama, terapu adab. Kau bilang orang Jawa nih barbar ya Pak C. Penghinaan terhadap dirimu secara pribadi, jangan bawa-bawa suku. Ya, Pak Natalius Pigai ya. Saya Kristianto Yenoni, salam hormat buat Anda. Saya akan melaporkan Pak Jokowi, Pak LBP, Hendro Priyono, Ibu Risma, ya Pak Mahfud, tolong proses hukum bekerja. Ya. Kemudian yang kedua, saya pemimpin Papua. Duta besar pernah, wakil kepala BIN pernah. Saya ditawarin presiden, komisaris pernah. Komisaris cuma diri gue dengan anak-anak gue aja. Diri gue dengan anak-anak gue aja. Ya, saya doain Anda supaya satu ketika masuk pemerintahan tuh rasain tuh nanti. Saya bilang, enggak gampang, I'm telling you. No easy lah. Bener lah. Ini kungfunya itu macam tuh langit ke langit ketujuh itu. Iya. Saya karena nggak ada urusan aja, saya udah capek juga lihat, karena saya lelah. Saya bilang Presiden, Pak, kalau nggak dipecat nggak bisa, Pak. Tolong jaga martabat dan identitas. Oke. Karena saya, dari pikiran saya, perasaan saya, perbuatan saya tidak mengarah kepada SARA. Saya pakai Provinsi Jawa Tengah, di mana Pak Jokowi dan Pak Ganjar berasal. Tapi kalau pakai identitas suku, saya pemimpin Papua yang selalu pagi, siang, sore, malam memperjuangkan ketidakadilan orang Papua. Kan yang tadi tokoh-tokoh utama Republik Indonesia, anjing-anjing, herdernya dilepas oleh majikannya. Karena itu remote controlnya selalu dikuasai oleh kekuasaan saja. Jadi perilaku rasisme dan kejahatan di dunia dilakukan oleh otoritas negara. Anda tidak pernah mewakili rasa syukur warga Papua ketika pemerintah mulai menaruh perhatian habis-habisan untuk Papua. Presiden Joko Widodo saat menyaksikan dan meninjau pengolahan sagu perdana di Sorong Selatan menginginkan pabrik tepung tersebut bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Dan mohon restu Bapak Ibu seluruh masyarakat, tahun ini moga-moga nanti jalur kereta apinya juga sudah mulai dibangun.